Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Baik, jadi sebelumnya Bapak minta maaf karena belum bisa masuk ke ruangan kelas dan belajar secara tatap muka karena Bapak ada urusan mendadak di luar sekolah. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran menggunakan aplikasi berbantuan Tutori yang dimana kita akan menggunakan pembelajaran Learning Management System. Nah, jadi aplikasi Tutori ini adalah pengelolaan kelas digital yang dimana semua komponen-komponen pembelajaran itu ada di Tutori. Baik nanti materi kita, latihan soalnya, maupun bahan-bahan ajar yang lain, itu nanti semua lengkap di Tutori. Nah, jadi Bapak sudah kirim link di grup, boleh dibuka link grupnya dan itu nanti akan terhubung ke tutorialnya langsung. Silakan anak-anak login menggunakan akun Google-nya masing-masing, lalu nanti kita akan terhubung ke tutorial. Bapak persilahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, anak-anak semua sudah masuk ke tutorialnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagaimana anak? Oke, sudah masuk ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut gambaran keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Di video ini kita menyiapkan semua komponen ataupun bahan-bahan ajar yang akan kita perlukan, dan kita akan mempelajari materi tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin mengasih sebuah quotes pada kalian sebagai penyemangat untuk kita memulai pembelajaran. Adapun quotes-nya ialah, jangan pernah berhenti belajar karena dunia tidak akan pernah berhenti mengajar. Jadi, setiap ada kesempatan kita untuk mengambil ilmu, anak-anak semua harus tetap bersemangat dan jangan ada kata lelah karena dunia tidak akan pernah berhenti pengajaran kepada kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan absen. Silakan kepada anak-anak diklik namanya yang hadir di sini, jadi kita tahu siapa yang absen dan siapa yang belum. Silakan diklik absensi kelasnya sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, semuanya sudah absen ya? Sudah, Jadi, Pak. Sudah, ini Pak. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan memulai proses pembelajaran kita. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita gapai pada hari ini, yang pertama itu adalah anak-anak diharapkan dapat membedakan apa itu pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu anak-anak di sini juga harus dapat menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja itu apa aja sih. Lalu bisa mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan yang ada di sekitar kita ataupun di negara ini. Lalu menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, dapat menjelaskan sistem upah dan kemiskinan, serta mampu mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Oke, langsung saja. Yang pertama itu mengenai pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Seperti yang anak-anak bisa lihat pada laman tutorialnya, Bapak sudah merangkum dari berbagai sumber dan sudah menyimpulkan secara singkat dan lengkap mengenai pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja sendiri ialah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Sementara angkatan kerja adalah sebagai penduduk yang telah mencapai usia kerja, baik yang bekerja, tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.
angkatan kerja dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pekerja atau employed dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya itu ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Nah, dari ketiga pengertian di atas ini, Bapak ingin anak-anak semua itu menjawab pertanyaan dari yang sudah Bapak lampirkan, yaitu apakah saudara sekarang termasuk tenaga kerja, angkatan kerja, ataupun kesempatan kerja. Sebutkan alasannya. Nah, anak-anak silakan menjawab di kolom komentar tutori yang sudah Bapak sediakan pada pengertian. Baik, silakan dijawab semua. Oke, jadi sudah banyak ya menjawab di kolom komentar anak-anak semua. Jadi ya betul, jawaban anak-anak semua itu ternyata benar. Kita sudah memasuki angkatan kerja karena umur kita ini sudah bisa dikategorikan orang yang sudah mencari pekerjaan. Namun karena kita statusnya sebagai mahasiswa, jadi kita itu adalah termasuk angkatan kerja yang non pekerja. Begitu. Selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu adalah jenis-jenis tenaga kerja. Di sini jenis-jenis tenaga kerja terbagi atas 3 bagian. Yang pertama berdasarkan hubungan dengan produk, yang dimana tenaga kerja itu terbagi atas 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua itu berdasarkan kemampuan ataupun kualitas, yang dimana di sini terbagi menjadi 2 juga, yaitu tenaga kerja terdidik, contohnya adalah guru. Jadi tenaga kerja terdidik ini yang dia mempunyai latar belakang pendidikan yang jelas, seperti guru, dokter, engineering, yang dimana mereka itu membutuhkan pendidikan-pendidikan sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Lalu di sini ada tenaga kerja terlatih, contohnya supir dan lain-lain sebagainya, yang dimana dia membutuhkan pelatihan tertentu ataupun pelatihan terlebih dahulu sebelum dia memasuki dunia kerja. Lalu ada berdasarkan sifatnya, yang dimana di sini ada 2 juga, yaitu tenaga kerja jasmania, contohnya di bangunan, yang dimana dia menggunakan tenaga untuk melakukan pekerjaannya. Lalu tenaga kerja rohaniah yang dia menggunakan soft skill untuk pekerjaannya, contohnya itu sebagai manajer, penting, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis tenaga kerja, di sini Bapak sudah menyiapkan soal kecil yang dimana montir merupakan jenis tenaga kerja apa. Silakan anak-anak menjawabnya terlebih dahulu. Montir. Coba pikirkan lagi, montir itu dia termasuk tenaga kerja bagian apa, lalu disesuaikan dengan kelompok pekerjaannya. Oke, jadi jawaban anak-anak semua benar ya, yaitu adalah tenaga kerja terlatih. Coba Mutiara deh, coba Mutiara ataupun Amanda tulis di kolom komentar kenapa dia terkategori tenaga kerja terlatih. Ya, banyak yang respon. Benar, jadi montir itu dia mempunyai perlatihan terlebih dahulu sebelum dia memasuki di dunia pekerjaan, karena tanpa pelatihan yang baik, dia tidak akan bisa menjadi montir yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen ataupun orang-orang yang ingin memperbaiki motor. Jadi, di setiap pekerjaan itu kita harus mengetahui dulu apa latar belakang pendidikan kita atau latar belakang pelatihan kita, sehingga jika kita nanti masuk ke dunia pekerjaan, kita itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan kita itu bisa menjadi pelaku ekonomi yang baik yang berdampak bagi sesama kita. Oke, di sini selanjutnya Bapak memberikan materi ajar ya, di mana di sini ada semua
pengertian maupun jenis-jenis, semua bahan ajar itu semua sudah Bapak masukkan ke tutorialnya. Silakan anak-anak baca lebih lanjut nanti setelah materi kita selesai, supaya anak-anak bisa lebih memahami materi yang sudah kita pelajari. Di sini semua sudah lengkap, itu bisa di-download. Itu adalah salah satu kelebihan tutorial yang dimana bisa menambahkan bahan ajar di dalamnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh permasalahan langsung yang ada di Indonesia. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah berita dari CNBC Indonesia, yang dimana beritanya itu adalah pekerjaan berkualitas di Republik Indonesia terus menurun. Nah, di sini Bapak berikan tugas singkat dan langsung ya kepada anak-anak semua untuk mengidentifikasi masalah di atas, lalu hasil identifikasi anak-anak semua itu silakan tulis di kolom komentar. Berarti nanti 3 orang yang tercepat nanti akan dapat poin plus dari Bapak. Hasil identifikasinya silakan ditulis di kolom komentar, silakan dimulai. Baik, Pak. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa ya yang sudah menjawab, yang sudah memberikan identifikasinya. Seperti dari Gia Amanda, adanya penurunan produktivitas yang didorong minimnya pekerjaan yang berkualitas. Rendahnya pekerjaan berkualitas terjadi bukan tanpa alasan, ada 2 penyebabnya, yaitu dari sisi permintaan karena sektor jasa lebih mendominasi, sedangkan dari sisi penawaran karena sumber daya manusia Indonesia masih sedikit sekali yang mampu bekerja di sektor pekerjaan berkualitas. Nah, baik ya, semua bagus jawabannya. Jadi benar ya anak-anak sekalian itu. Jadi ketika kita ingin bekerja itu seperti yang Bapak bilang tadi, pekerjaan itu membutuhkan skill ataupun kemampuan yang benar-benar bisa menguasai pekerjaan itu. Jika kita asal terjun aja ke dunia pekerjaan tanpa kita mengupgrade skill kita, akhirnya ya yang seperti yang terjadi di berita ini, akhirnya ada banyak konsumen ataupun permintaan yang mengeluh-ngeluhkan hasil dari pekerjaan yang sudah ditawarkan, yang mengakibatkan secara statistik pekerjaan kita itu di negara kita itu kualitasnya turun begitu. Oke, jadi Bapak anggap semua sudah mengerti, sudah bisa mengidentifikasi mengenai tenaga kerja dan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini Bapak sudah menyiapkan link YouTube mengenai materi kita lanjutan itu seperti apa, yaitu tentang upah. Jadi anak-anak semua silakan menonton link yang terlebih dahulu mengenai upah, lalu anak-anak semua silakan buat kesimpulan mengenai video yang sudah Bapak siapkan. Silakan anak-anak menonton terlebih dahulu, lalu tuliskan kesimpulannya di kolom komentar. Oke, di sini sudah ada beberapa yang memberikan kesimpulannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dika bahwa upah merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas tenaga dan waktu yang diberikan dalam melakukan pekerjaan. Upah memiliki peran penting dalam kesejahteraan pekerja serta motivasi dalam bekerja. Iya, benar ya. Jadi
kaitannya upah dengan tenaga kerja tadi, seperti yang Bapak cantumkan tadi beritanya itu, semakin tinggi skill kita, semakin tinggi kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa upah yang akan kita terima itu juga semakin baik, semakin banyak gitu. Jadi ya balik lagi, kita berupaya untuk meningkatkan soft skill kita di sisi perusahaan. Perusahaan harus mampu memberikan kompensasi yang baik terhadap pekerjaannya. Selanjutnya kita di sini melanjutkan materi kita mengenai tentang pengangguran. Bapak sudah merangkum melalui poster ini, di mana pengertian pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja atau sedang kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Nah, pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja atau orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, baik dalam sehari maupun 2 hari ke depan dan seterusnya. Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator yang memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengangguran terjadi saat penawaran tenaga kerja lebih besar dari tenaga kerja yang diminta atau yang dibutuhkan, sehingga banyak tenaga kerja yang belum terserap oleh perusahaan. Adapun rumus untuk mencari tingkat pengangguran itu adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, di sini juga ada macam-macam pengangguran ya, anak-anak bisa baca nanti dengan baik. Dan dampak pengangguran itu ya inilah sangat merugikan. Pertama, pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah, investasi dan pembentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, dan pemborosan sumber daya dan potensial yang ada. Nah, di sini juga Bapak sudah merangkum macam-macam pengangguran itu. Ada beberapa. Yang pertama, pengangguran berdasarkan sumber dan sebab terjadinya. Ada pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran musiman. Nah, anak-anak bisa baca nanti apa aja itu penganggurannya. Selanjutnya ada pengangguran berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Nah, dari 2 poster yang sudah Bapak siapkan tadi, yang dimana ada pengertian pengangguran dan macam-macam pengangguran, silakan anak-anak kemukakan pendapatnya tentang apa yang menjadi penyebab pengangguran. Jadi, kurang lebih 1 atau 2 penyebab utama yang menyebabkan pengangguran. Oke, silakan jawab di kolom komentar. Oke, baik. Sudah ada beberapa yang memberikan tanggapannya. Seperti penyebab pengangguran itu apa aja? Yang pertama itu lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Yang kedua, kualitas pendidikan yang masih rendah. Adanya perubahan struktur ekonomi. Adanya perubahan musim pekerjaan seperti sektor pertanian dan lain sebagainya. Jadi betul ya. Kurang lebih penyebab pengangguran itu karena yang jelas sudah pasti minimnya lapangan pekerjaan yang ada di negara kita. Lalu kurangnya sumber daya manusia juga bisa yang menjadi hambatan untuk kita masuk ke dunia pekerjaan karena ya skill kita tadi kurang seperti yang Bapak bilang sebelumnya. Lalu ada juga ketidaksesuaian pekerjaan, misalnya kita ini lulusan anak akuntansi nih misalnya, nanti ketika anak-anak di perkuliahan, tapi nanti pekerjaannya itu di industri yang tidak nyambung ke akuntansi seperti itu. Nah, itu juga menjadi penyebab utama ketidaksesuaiannya pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Jadi jawaban anak-anak semua sudah lumayan baik ya. Oke, selanjutnya dari pengangguran tadi, bagaimana sih cara mengatasinya? Pembangunan Indonesia itu pada masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Apalagi sekarang kita menuju Indonesia Emas ya, ada bonus demografi. Jadi jelas tenaga kerja itu menjadi komponen utama untuk merealisasikan Indonesia Emas itu sendiri. Jadi sumber daya manusia Indonesia yang sehat secara fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja itu menjadi pendorong utama bagaimana nanti pekerja di Indonesia ini mampu membangun
negara kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adapun cara-caranya itu yang pertama adalah memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, bidang industri, bidang perdagangan maupun bidang jasa. Yang kedua, bisa juga meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. Lalu ada meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. Ada juga mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga seperti UMKM. Dan mendirikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, Bapak rasa anak-anak semua sudah mampu lah ya memahami cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Oke, jadi kita semua sudah mempelajari tadi apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, apa itu kesempatan kerja, apa itu upah, dan apa itu pengangguran. Nah, untuk lebih mempertajam pengetahuan anak-anak semua, di sini Bapak sudah menyiapkan kuis, yang dimana tutori kita sudah terhubung dengan Quizizz. Nah, anak-anak bisa masuk melalui klik link yang Bapak sudah siapkan di tutorinya, di bagian akhir. Oke, baik, anak-anak semua sudah menyelesaikan kuisisnya. Rata-rata anak-anak semua bisa menjawab ya, di atas rata-rata nilainya, namun ada yang masih juga di bawah rata-rata. Coba pelajari lagi, baca bahan ajar yang sudah Bapak berikan di laman tutorialnya. Untuk menyempurnakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin Putri Atifah coba untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, Putri Atifah. Baik Pak, izin menyimpulkan. Jadi tenaga kerja merupakan penduduk yang memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja ataupun belum bekerja. Kemudian angkatan kerja merupakan penduduk yang telah mencapai usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Yang terakhir, kesempatan kerja, jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pekerjaan dan memiliki pendapatan. Nah, tenaga kerja ada tiga. Yang pertama, itu tenaga kerja dengan hubungan produk. Yang kedua, tenaga kerja dengan kemampuan. Yang ketiga, tenaga kerja dengan sifatnya.
Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tenaga kerja, yaitu melalui dari 3 macam. Yang pertama dari pemerintah, seperti memberikan program KB, yang kedua dari perusahaan, seperti beasiswa, yang ketiga dari individu, seperti peningkatan gizi. Mungkin itu saja, Pak, kesimpulan dari saya. Oke, baik. Sangat baik ya kesimpulan yang semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak kira sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.